Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita memasuki pembahasan inti pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irfan. Sebagai moderator di kelompok 4 akan memaparkan materi tentang akhlak pribadi. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya jika salah satu di antara kita ada yang berstabil khairat untuk membacakan ayat suci Al-Quran demi kelancaran presentasi kita pada hari ini. Dengan itu saya persilahkan dengan hormat saudari Rini Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudari kita Rini Yusuf. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama menyimak dan memahami penjelasan dari saudari Herlina selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian akhlak pribadi dan macam-macam akhlak pribadi. Dan kepada Herlina saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas dua hal. Itu yang pertama tentang pengertian akhlak pribadi, serta yang kedua itu tentang macam-macam akhlak pribadi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akhlak pribadi. Akhlak menurut Kamus Al-Munajid adalah budi pekerti, penerima tingkah laku atau tabiat. Dan menurut Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak. Jadi akhlak adalah sifat-sifat manusia yang dibawa sejak lahir dan tertanam dalam dirinya dan selalu ada pada dirinya. Kemudian akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya, yaitu tidak merusak, tidak membinasakan, serta tidak menganiaya diri sendiri, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian akhlak pribadi. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu macam-macam akhlak pribadi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak terhadap diri seseorang itu ada dua. Ada yang akhlak buruk dan ada yang akhlak baik. Yang pertama kita bahas akhlak baik, yaitu sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Seseorang selalu dituntut untuk selalu berada dalam keadaan benar, baik lahir dan batin. Baik itu benar dalam hati, benar dalam perkataan, serta benar dalam perbuatan. Benar dalam hati artinya hati yang selalu dihiasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari penyakit hati. Kemudian benar perkataan, yaitu segala sesuatu yang dikatakan adalah merupakan sebuah kebenaran dan bukan sebuah kebatilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kita untuk berperilaku jujur, karena jujur merupakan perilaku yang membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Itulah penjelasan dari sidik. Kemudian adapun bentuk-bentuk dari sidik, yaitu yang pertama adalah sidik al-hadis atau benar perkataan.
setiap kata yang keluar dari bibir seseorang maupun lisan seseorang itu harus mengandung sebuah kebenaran dan bukan kebatilan, bukan sebuah gosip maupun sebuah fitnah. Karena sesungguhnya orang-orang yang selalu berkata jujur adalah orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu sidik al-muamalah atau sidik benar pergaulan. Itu seorang muslim akan selalu bergaul dengan benar. Itu tidak menipu, tidak berkhianat, serta tidak memalsu sekalipun itu kepada non-muslim. Kemudian yang ketiga, benar kemauan atau sidik al-azam. Seorang muslim tentunya ketika mereka ingin memutuskan sesuatu, mereka pasti akan mempertimbangkan terhadap apa yang mereka putuskan, apakah hal tersebut akan mengandung atau bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tapi hal tersebut tidak menutup diri untuk dikritik ataupun diberikan saran oleh orang lain. Kemudian benar janji atau sidik al-wa'da. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa janji adalah sebuah hutang yang harus kita bayar. Dan apabila seorang muslim itu berjanji, maka dia harus menepatinya. Meskipun itu terhadap musuhnya sendiri ataupun terhadap anak kecil. Karena ingkar janji adalah salah satu sifat munafik, dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang jujur atau tidak ingkar janji. Kemudian benar perkataan atau sidik al-abal. Seorang muslim akan menampilkan dirinya sendiri sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, dan dia tidak akan menipu kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, serta tidak mencari nama dan tidak pula mengada-ngada. Kemudian itulah tadi bentuk-bentuk dari sidik. Kemudian kita masuk ke lawan dari jujur adalah kebohongan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebohongan adalah yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik itu ditambah maupun dikurang, sehingga sesuatu itu menjadi tidak benar. Sifat bohong adalah sifat yang sangat tercela. Adapun bentuk-bentuk dari sifat bohong yaitu yang pertama adalah khianat. Sifat khianat adalah sifat sejelek-jeleknya yang dimiliki oleh seseorang, karena fitnah akan mendatangkan mudarat kepada orang lain secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu ingkar janji. Orang yang ingkar janji adalah merupakan salah satu orang yang munafik, karena ingkar janji akan menunjukkan bahwa manusia itu memiliki jiwa yang lemah dan akan mendatangkan waktu terbuang sia-sia serta hanya ada angan-angan kosong. Kemudian yang ketiga itu kesaksian palsu. Kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang dimiliki oleh seseorang, karena kesaksian palsu akan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Orang yang tidak bersalah akan menanggung akibatnya, karena baik itu dari segi nyawa, harta maupun sebagainya. Kemudian yang keempat itu fitnah. Sesungguhnya tujuan dari memfitnah orang lain itu untuk menjatuhkan namanya dan untuk menggagalkan usahanya. Oleh karena itu Allah selalu memerintahkan kita sebelum kita mempercayai itu sesuatu, maka kita harus terlebih dahulu menyelidikinya. Kemudian adalah yang terakhir itu gunjing. Gunjing merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa sakit. Tidak ada keinginan dalam dirinya, yang ada dia hanya akan merasa senang ketika melihat seseorang itu berkelahi dan bermusuhan. Oleh karena itu Allah memberikan kita perumpamaan seperti ini. Orang-orang yang memiliki sifat gunjing adalah orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu senjata yang paling baik untuk melawan gunjing adalah dengan tidak mendengarkannya. Baik, itulah mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
materi kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Karmila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Karmila, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membawakan materi kedua, yaitu iffah. Secara epistemologi, iffah adalah bentuk masdar dari affah, yaitu iffah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologi, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjauhkannya. Bentuk-bentuk iffah, Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh dari iffah, antara lain untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya, tidak mendatangi tempat-tempat hiburan yang ada kemaksiatannya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkannya kepada perzinaan. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta, Islam mengajarkan terutama bagi orang miskin untuk tidak menedahkan tangan, meminta-minta. Al-Quran mengajarkan kepada orang-orang berpunya untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap mereka. Meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan kehormatan diri. Daripada meminta-minta, seseorang lebih baik mengerjakan apa-apa saja untuk mendapatkan penghasilan asal halal. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya, seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Sekali-kali jangan dia berkata bohong, mungkar janji, khianat, dan lain sebagainya. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Nirawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirawati, perwakilan dari kelompok 4. Akan membawakan materi tentang mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jahadah yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghambat dalam melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatasi dan melawan semua hambatan tersebut diperlukan kemauan keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Usaha inilah yang disebut dengan mujahadah. Apabila seseorang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuannya tersebut. Secara terperinci, objek mujahadah ada 6. Yang pertama, jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kedurhakaan, yang di dalam Al-Quran disebut dengan nafsu amarah bisui. 2. Hawa nafsu yang tidak terkendali sehingga seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi hawa nafsunya tanpa memperdulikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Setan. Mereka selalu menggoda manusia untuk menuruti hawa nafsu sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan kecintaannya kepada akhirat. 5. Orang-orang kafir dan munafik yang tidak pernah puas hati sebelum orang-orang beriman kembali menjadi kufur. 6. Para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran, termasuk dari orang-orang yang mengaku beriman sendiri, yang tidak hanya merugikan mereka sendiri tapi juga merugikan masyarakat. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima yang akan dibacakan oleh saya sendiri tentang tawadu. Tawadu adalah merendahkan diri. Tawadu adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan seluruh makhluknya. Orang-orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah diri dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah. Tetap menjaga keikhlasan amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi kenang yang akan dibacakan oleh Saudari Herlina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang materi malu. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa malu adalah sebuah sifat atau perilaku seseorang yang menimbulkan keengganan untuk melakukan sesuatu yang tidak patut atau sesuatu yang buruk. Orang yang memiliki rasa malu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak benar, maka mereka akan merasa gugup dan mukanya akan merah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang itu tidak memiliki rasa malu, maka ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan merasa tenang-tenang saja dan tidak merasakan gugup sekalipun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malu merupakan akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Dan adapun beberapa malu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri, serta malu kepada orang lain. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan merasakan malu apabila kita tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, serta tidak mengikuti ajarannya. Kemudian malu kepada diri sendiri, yaitu ketika kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita akan malu kepada diri kita sendiri. Kita akan malu ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak patut, meskipun itu kita sendiri tidak ada yang melihatnya maupun mendengarnya, tetapi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu itu timbul dalam diri kita sendiri. Kemudian ketika malu kepada diri sendiri, maka muncullah malu kepada orang lain. Orang yang malu kepada diri sendiri, dengan sendirinya akan malu kepada orang lain. Mereka akan malu ketika mereka melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Itulah tadi bentuk-bentuk dari malu. Kemudian malu adalah salah satu refleksi iman. Adapun fungsi dari rasa malu yaitu untuk mengontrol dan mengendalikan seseorang dalam berperilaku maupun bersikap supaya mereka tidak mengikuti hawa nafsunya. Malu, amanah, rahmah, dan Islam merupakan 4 hal yang saling berkaitan. Mereka konsekuensi dari logis mengatakan bahwa dari hilangnya malu akan hilanglah amanah. Bila hilang amanah maka hilanglah rahmah, dan apabila rahmah hilang maka hilanglah Islam. Dan sesungguhnya orang yang tidak memiliki rasa malu maka mereka akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang malu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari rekan-rekan saya soal akhlak pribadi. Dan dari pemaparan materi kita tadi timbul beberapa pertanyaan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Saudari Herlina. Kemudian selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Carmila, Saudari Nirawati, dan Saudari Reni. Kemudian pertanyaan terakhir akan dijawab kembali oleh Saudari Herlina. Dengan ini dipersilahkan. Baik, setelah tadi kami memaparkan materi kami tentang akhlak pribadi, timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya itu dari Saudari Alifa Umul Sakinah, di mana pertanyaannya adalah bagaimana seorang muslim menerapkan sikap sidik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kelompok kami, sidik ialah benar atau jujur. Akan tetapi bukan hanya dalam perkataan saja yang benar, melainkan segala yang dilakukan harus sejalan dengan apa yang telah diucapkan. Seperti kehidupan, baik itu dalam berbisnis, berdagang, menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat, dan dalam kehidupan sosial, kita harus mengamalkan sifat sidik tersebut. Sidik adalah salah satu sifat wajib Rasulullah yang harus kita tiru dan harus kita amalkan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Karena dengan mengamalkan sifat sidik, maka dalam menjalankan kehidupan sehari kita tidak akan merasa was-was dan gelisah.
Berbeda dengan orang yang tidak menerapkan dan mengamalkan sifat sidik tersebut, mereka akan selalu merasa was-was, cemas, gelisah, bahkan takut di setiap hari-hari yang mereka jalani. Jika kita lihat di zaman sekarang, banyak yang tidak menerapkan dan mengamalkan sifat sidik tersebut. Padahal mereka tahu bahwa apa itu sidik, bagaimana pentingnya sifat sidik dalam kehidupan kita. Bagaimana jika sifat sidik itu diabaikan begitu saja. Akan tetapi mereka seakan-akan tidak peduli dan bahkan merasa tidak mengerti tentang pentingnya sifat sidik bagi kehidupan mereka. Dalam hal ini seperti yang sudah dikatakan, sidik harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam hal menjadi seorang pemimpin. Sifat sidik sangatlah penting dan harus selalu diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin malah melupakan sifat sidik seperti para pemimpin sekarang yang tidak menerapkan dan mengamalkan sifat sidik tersebut. Contohnya saja, para pemimpin sekarang hanya bisa mengumbar janji manis saja tanpa adanya pembuktian atau realisasinya. Hal ini sangatlah tidak mencerminkan sifat sidik. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan dari saudari Alifah Umul Sakinah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Ya, pertanyaan dari Asy'ari, yaitu apa yang membuktikan bahwa manusia itu memiliki akhlak. Di sini perlu kita ketahui, setiap manusia itu memiliki akhlak, karena akhlak itu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syara, maka disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, jika yang timbul adalah perbuatan yang tidak baik, maka disebut akhlak yang buruk. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri Anita Sari dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda tentang hal-hal apa sajakah yang dapat menumbuhkan sifat ikhfa, dan dalam hal apa saja kita menerapkan sifat ikhfa, jelaskan. Jadi jawabannya yaitu, hal-hal yang dapat menumbuhkan sifat ikhfa ialah kuatkan imanmu, rajin beribadah, timbulkan rasa malu dalam dirimu, berhati-hatilah dalam setiap langkah, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, menjauhkan diri dari hal yang tidak diperlukan atau yang tidak halal, menjauhi tempat-tempat haram yang dapat menimbulkan fitnah, selalu waspada setiap waktu dimanapun kamu berada, menjaga kehormatan diri dan tidak berpergian jauh sendirian. Dan dalam hal apa saja kita menerapkan sifat ikhfa, yaitu dalam hal menjaga pandangan, dalam hal menjaga diri dari kemaksiatan, dan dalam hal menjaga lisan dan perbuatan. Sekian jawaban dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita, yaitu saudara Ahmad Bedawi, di mana pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana hubungan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, menurut kelompok kami, hubungan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat itu sangatlah terikat erat. Kenapa? Karena dalam berhubungan bermasyarakat itu harus dilandasi dengan akhlak. Seseorang akan menilai perilaku maupun akhlak seseorang itu berdasarkan dari tingkah laku yang mereka tampilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, akhlak sangatlah terkait erat dengan kehidupan bermasyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai materi akhlak pribadi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Kami ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok dan orang-orang yang telah ikut berpartisipasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kita akhiri presentasi hari ini dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.